Perencanaan proyek. Perencanaan proyek diartikan sebagai keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masa yang akan datang. Fungsi perencanaan adalah salah satu fungsi penting dalam kegiatan manajemen. Perencanaan berfungsi meletakkan dasar tujuan dan menyusun urutan langkah untuk mencapai tujuan suatu kegiatan organisasi. Kegiatan perencanaan ini akan membantu mengarahkan pelaksanaan proyek selaras dengan rencana yang telah dibuat dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian perencanaan. Dalam rangka pelaksanaan, realisasi, sesuatu proyek perlu disiapkan suatu rencana kerja yang matang, yang nantinya berfungsi sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengoordinasi kerja, sebagai alat pengawas kerja. Rencana kerja semacam ini terutama akan berisi tentang urutan-urutan pekerjaan yang harus dilakukan untuk melaksanakan proyek yang bersangkutan beserta perencanaan tentang waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Aktivitas-aktivitas dalam perencanaan proyek selalu berhubungan dengan 1. Tujuan yang hendak dicapai atau hasil akhir proyek dan 2. Alat atau sasaran pencapaian tujuan proyek. Sifat perencanaan proyek ada dua yakni, formal, informal. Perencanaan formal proyek, telah ditentukan tujuan-tujuan khusus proyek untuk jangka waktu tertentu, yang mana tujuan-tujuan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis dan dimusyawarahkan dengan seluruh anggota organisasi proyek. Untuk itu ada program tindakan khusus proyek yang berkaitan dengan pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Peran manajer proyek dalam program tindakan khusus proyek adalah menjabarkan secara jelas arah tindakan tersebut bagi organisasi proyek dan memaparkan fungsi dan sebagai peran berbagai unit kerja proyek yang terkait dengan mencapai tujuan-tujuan tersebut. Informal proyek, tidak ada kesepakatan yang tertulis tentang perencanaan tersebut dan dihasilkan dari rapat kalangan terbatas dalam organisasi proyek yang bersangkutan. Tujuan-tujuan pelaksanaan proyek. Ada 4 dasar pemikiran mengapa pimpinan proyek melakukan perencanaan proyek, antara lain. A. Perencanaan proyek mendorong upaya untuk berkoordinasi antara pimpinan proyek dengan pihak lain. Koordinasi tersebut dapat menyebabkan para pimpinan dan pekerja proyek mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan atau apa yang akan dituju oleh organisasi proyek dan apa usaha masing-masing unit kerja proyek untuk mencapai tujuan proyek. Tanpa perencanaan proyek, antar bagian atau unit kerja atau antar individu dalam organisasi proyek akan bekerja sendiri-sendiri tanpa arah yang jelas, bahkan kadang-kadang justru terjadi demotivasi atau upaya yang justru menghancurkan usaha atau hasil kerja unit mitra kerjanya atau mitra kerjanya, sehingga pencapaian tujuan perencanaan proyek juga mengurangi ketidakpastian sebab perencanaan organisasi proyek menjadi tidak efisien. B. Perencanaan proyek juga mengurangi ketidakpastian sebab perencanaan proyek membuat para pemimpin harus memandang ke depan untuk mengantisipasi perubahan, mempertimbangkan dampak perubahan dan membangun sikap tanggap organisasi proyek yang seharusnya memastikan konsekuensi tindakan para pemimpin saat menghadapi perubahan. C. Perencanaan proyek juga mengurangi terjadinya tumpang tindih aktivitas dari aktivitas yang tidak perlu, untuk kegiatan-kegiatan kerja proyek, yang mana telah termuat dalam perencanaan proyek, telah mengarahkan dan mengoordinasikan semua kegiatan kerja sehingga mengurangi 1. Pemborosan waktu untuk rapat koordinasi. 2. Penggunaan sumber daya proyek. 3. Kelebihan pasokan sumber daya proyek. 4. Perencanaan proyek menghasilkan tujuan atau standar yang digunakan dalam fungsi pengawasan proyek. Artinya, jika tidak ada perencanaan proyek maka tidak akan ada pengawasan atau pengendalian terhadap proyek. Adanya pengawasan terhadap proyek membuat pimpinan proyek dan pihak yang berkepentingan dapat melakukan penilaian antara kinerja serta hasil dengan tujuan yang ingin dicapai proyek, menandai atau mengidentifikasikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan melakukan tindakan koreksi secepatnya.
2. Kaitan antara perencanaan proyek dengan kinerja proyek. Berbagai penelitian, antara lain Peirce 2, Robbins dan Robinson, 1987. Peirce, Freeman dan Robinson, 1987. Sinha, 1990. Chapon, Farley, dan Hulbert, 1994 dan lainnya, dalam Robbins dan Coulter, 2002:177. Menunjukkan bahwa antara perencanaan proyek dengan kinerja proyek memiliki kaitan. Hal ini tentu juga menunjuk pada perencanaan formal proyek. Kaitan tersebut ditunjukkan dengan hasil penelitian di atas sebagai berikut. A. Perencanaan formal proyek terkait dengan dapat diraihnya profit atau laba yang lebih tinggi, kemungkinan yang lebih besar dapat kembalinya modal dan berbagai hasil positif keuangan atau finansial lainnya yang lebih menjanjikan. B. Kualitas proses perencanaan dan pelaksanaan rencana-rencana yang baik dapat mendukung tercapainya kinerja proyek lebih tinggi daripada hanya sekedar meluaskan ruang lingkup perencanaan. Pada dasarnya perencanaan kerja merupakan penyusunan rencana tentang urutan aktivitas yang paling efisien untuk menyelesaikan suatu proyek, beserta rentang rencana waktunya. Perencanaan semacam ini sangat penting artinya dalam rangka melaksanakan proyek, baik dalam tahap pelaksanaan proyek itu sendiri maupun tahap pengoperasian proyek tersebut sesudah selesai dibangun nanti. Hal ini disebabkan karena perencanaan kerja erat sekali hubungannya dengan masalah efisiensi pengguna tenaga kerja, penggunaan bahan, serta efisiensi peralatan. Selain itu, rencana kerja yang telah disusun dapat pula berfungsi sebagai pedoman kerja, pengoordinasian kerja, serta alat pengawasan kerja. Ini berarti bahwa rencana kerja akan membawa manajemen dalam melaksanakan fungsi POAC. Rencana kerja antara lain dapat disusun dan disajikan dalam bentuk tabel, bagan, serta diagram. Bentuk tabel menyajikan urutan kerja beserta waktu diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bentuk tabel menyajikan urutan pekerjaan dalam suatu bagan yang sekaligus merupakan rangkaian waktu diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Bentuk diagram menyajikan urutan pekerjaan beserta rangkaian urutan waktunya dalam suatu diagram kerja atau diagram. Diagram kerja lebih mudah dianalisis karena secara jelas memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan apa yang mendahului suatu pekerjaan tertentu dan pekerjaan apa yang didapat dilakukan setelah pekerjaan lain diselesaikan terlebih dahulu. Menyelesaikan pekerjaan yang berada pada rangkaian jalur kritis ini merupakan batas waktu minimal bagi selesainya proyek yang bersangkutan. Kelonggaran waktu bebas merupakan kelonggaran waktu yang jika dimanfaatkan tidak akan melibatkan penundaan dimulainya pelaksanaan pekerja berikutnya. Percepatan penyelesaian suatu proyek akan mengakibatkan munculnya biaya percepatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Waktu optimal untuk menyelesaikan suatu pekerjaan proyek adalah jangka waktu yang mengakibatkan besarnya biaya percepatan sama dengan besarnya biaya kesempatan. Kritis merupakan rangkaian pekerjaan yang memerlukan waktu penyelesaian paling lama di antara rangkaian pekerjaan. Jalur lain yang terdapat dalam diagram kerja bersentral dan berkisar pada masalah yang berkaitan dengan jalur kritis. Karena pada jalur inilah bertumpuhnya efisiensinya pelaksanaan suatu proyek. Metode algoritma maupun metode matriks merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui dan menentukan jalur kritis suatu rancangan proyek. Keduanya mendasarkan diri pada perhitungan waktu mulai cepat dan melebar dari tiap-tiap pekerjaan.
Apabila dua pekerjaan atau lebih tersebut secara bersama-sama mendahului suatu pekerjaan, maka perlu dipertimbangkan sebagai suatu waktu dimulai dari paling lambat bagi pekerjaan tersebut adalah waktu yang paling kecil. Kelonggaran waktu merupakan selisih waktu antara waktu mulai lambat dengan waktu mulai dini dari masing-masing pekerjaan.